Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wahyudi, mahasiswa semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Tarbiyah. Di sini saya berkuliah di kampus Institut Agama Islam IAIN Kodiri Jember. Dan di sini saya akan membahas suatu materi yang sudah dijabarkan oleh teman kelompok saya, yang mana materi yang akan kita bahas pada pertemuan kelompok 4 ini berkaitan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin. Baik, untuk pembahasan yang pertama, sebelum itu saya mengungkapkan judulnya ya, yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Untuk pembahasan yang pertama ialah pengertian evaluasi. Menurut KBBI, evaluasi berarti penilaian, sedangkan menurut Ari Kunto, evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, evaluasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang terdapat dalam mengambil keputusan. Proses pembelajaran memiliki serangkaian persiapan dan perlakuan baik pada dasarnya maupun pengembangannya. Namun, salah satu ciri dari pembelajaran adalah adanya evaluasi, baik evaluasi yang dilakukan oleh diri sendiri maupun evaluasi guru. Kemudian, evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Terdapat dua aspek penting dari definisi tersebut. Yang pertama, evaluasi menunjukkan proses yang sistematik. Kedua, evaluasi mengasumsikan bahwa tujuan instruksional ditentukan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, tujuan evaluasi pembelajaran. Menurut Sudirman, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar. Yang kedua, memahami siswa. Yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan proses pengajaran. Kemudian, tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk mengetahui proses belajar peserta didik apakah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Mengecek hasil belajar peserta didik apakah ada kekurangan atau tidak dalam proses pembelajaran. Mencari solusi dari kekurangan yang peserta didik alami. Kemudian yang keempat, fungsi evaluasi. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengembangkan program perencanaan dan pengembangan kurikulum, serta untuk akreditasi program kelembagaan. Sasaran evaluasi pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, unsur dinamis pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan kurikulum. Dilihat dari segi siswa secara individu, evaluasi berfungsi sebagai mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam suatu proses pembelajaran dilihat dari segi program pengajaran evaluasi. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Banyak pakar pendidikan yang mengulas tentang prinsip-prinsip evaluasi dalam buku masing-masing. Di antaranya ialah Ramayulis 2002 mengemukakan prinsip-prinsip evaluasi meliputi valid, berorientasi pada kompetensi, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis, dan akurat. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip yang jelas sebagai landasan pijak. Prinsip dalam hal ini berarti pedoman yang seharusnya dipegang oleh guru sebagai evaluatir dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran adalah prinsip pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.